Halo, kembali lagi di kanal YouTube Tell Us dalam seri konten Fawaz Thought, pikiran Fawaz gitu. Intinya konten ini akan berisi tentang apa aja yang berada dalam pikiran gue dan gue coba sampaikan ke kalian semua dengan cara monolog, dengan cara ngomong sendiri depan kamera. Nah, di kesempatan kali ini atau di episode kali ini, gue bakal coba bahas pengejawantahan prinsip dari Bang Panji yang menyatakan bahwa kita itu harus mengganti kata tinggal menjadi masih harus. Dan itu kalian bisa lihat mungkin di tembok Comika, di markas Comika, itu ada tulisan tinggal yang dicoret, terus di bawahnya ada masih harus. Nah, kalian bisa mendengarkan penjelasannya yang lebih rinci dari 0044 Weekly Vlog atau Work Life Trampoline, seri konten yang tersedia di kanal YouTube Panji Pragiwaksono. Nah, pendeknya atau singkatnya, pencoretan kata tinggal dan diganti dengan kata masih harus, itu berarti bahwa kita intinya jangan menyepelekan sesuatu yang kecil, karena tidak ada sesuatu yang kecil. Nah, dengan kita memperhatikan semua hal, termasuk yang kecil atau termasuk yang remeh, itu kita telah berusaha untuk menyelesaikan sesuatu dengan sebaik-baiknya dan dengan penuh usaha serta ketelitian. Karena gini, menurut Bang Panji dan gue juga setuju gitu bahwa ketika kita menyatakan bahwa sesuatu itu atau kegiatan itu tinggal dilakukan, itu seakan-akan kita memandang sepele dan tidak berekspektasi bahwa hal tersebut akan menjadi sulit gitu. Misalnya gini, kita mau ngeprint sesuatu, kita bilang gampang lah, nanti tinggal di print gitu. Nah, kita nggak berekspektasi bahwa ketika pada prakteknya itu ternyata printernya rusak, kertasnya habis, tintanya bocor, abang-abang fotokopinya pergi, tokonya tutup. Nah, penggunaan kata tinggal itu menyepelekan kemungkinan buruk yang akan terjadi karena kita tidak berharap atau malah menyepelekan adanya kemungkinan tersebut. Makanya Bang Panji menjelaskan bahwa tinggal itu dicoret dan diganti dengan masih harus. Kenapa? Karena ketika kita sampai kepada kalimat masih harus, itu ada semangat, ada prinsip di dalam diri kita bahwa sesuatu yang akan kita lakukan itu sistemik ataupun metodik, jadi nggak bisa disepelekan gitu. Kita nggak bisa loncat ke aktivitas tersebut karena kita harus memastikan variabel-variabel yang nantinya bakal berefek kepada apa yang akan kita lakukan gitu. Misalnya tadi ngeprint ya. Dari tinggal ngeprint dan masih harus ngeprint tuh ada semangat yang berbeda. Jadi kalau misalnya kita masih harus ngeprint, kita tahu bahwa banyak usaha yang harus dilakukan sebelum kita sampai kepada ngeprint. Misalnya kita tahu bahwa untuk pergi ke fotokopian perlu kendaraan, untuk ke fotokopian perlu bensin, perlu uang. Nah, makanya kita mempersiapkan itu dengan baik gitu. Kita tahu waktunya kapan tokonya buka, abang-abangnya ada, dan kita tahu kondisi printernya bagus apa enggak. Makanya dengan penggantian kata tinggal kepada masih harus itu bakal sangat berdampak kepada apa yang kita lakukan sehari-hari. Makanya kita atau Bang Panji berharap kita yang udah tahu penjelasan itu berusaha meninggalkan kata tinggal dan menggantinya dengan kata masih harus. Nah, di video kali ini gue bakal coba bahas ke dalam ini. Biasanya orang-orang tuh berdoa agar sesuatu itu mudah, dan menurutku itu kurang tepat karena menurut gue yang lebih tepat itu kita berdoa agar sesuatu dimudahkan. Ini mirip dengan upaya penggantian kata tinggal menjadi masih harus, karena ketika kita berharap sesuatu itu dimudahkan, kita tahu apa yang harus kita lakukan dan kita telah tempuh tahapan itu. Lalu kita berharap agar apa yang telah kita tempuh dan nantinya akan kita tempuh itu dapat dimudahkan. Berbeda dengan ketika kita berharap sesuatu itu bakal mudah. Misalnya gini, misalnya kita ada di satu perjuangan yang sama untuk kuliah di perguruan tinggi negeri misalnya. Nah, ketika kita berharap sesuatu itu mudah,
terkadang kita menyepelekan berbagai macam variabel atau step yang harus kita lalui dan hanya berpatokan kepada satu subtes saja, misalnya UTBK. Kita hanya berdoa agar sesuatu itu mudah gitu. Kita melupakan bahwa ada banyak tahapan yang harus kita lalui sebelum kita terjun kepada aktivitas tersebut. Sebelum kita terjun kepada tes UTBK, kita harus belajar, kita harus les mungkin, kita harus banyak menonton video pembahasan soal, kita harus beli buku soal, kita harus mengerjakan buku soal, kita harus punya teman diskusi yang membahas tentang soal tersebut, kita harus melakukan kerja kelompok, dan lain-lain. Nah, pengharapan sesuatu akan mudah itu seakan-akan kita yang memiliki kuasa sepenuhnya terhadap apa yang akan kita lakukan. Atau mungkin kita tidak tahu bahwa sebenarnya kita itu harus punya usaha yang lebih, juga pengharapan yang optimal gitu. Karena dengan kita berharap sesuatu itu dimudahkan, kita telah berusaha melalui tahap-tahapan yang dimungkinkan akan membantu kita pada tujuan utamanya gitu. Misalnya ketika kita berusaha untuk berdoa agar dimudahkan, kita telah melalui tahap belajar, kita telah melalui tahap pembelian buku soal, kita telah melalui tahap diskusi dengan teman, dan setiap tahapan itu ketika kita berdoa untuk dimudahkan, berarti kita telah secara maksimal menggunakan kesempatan itu, menggunakan tahapan itu yang nantinya diharapkan dapat membantu di dalam tahapan utamanya, yaitu tes UTBK misalnya. Jadi menurutku di video ini mau coba bahas kalau misalnya kita berharap untuk dimudahkan, itu akan lebih baik karena kita tidak hanya bergantung kepada sesuatu yang abstrak, kepada sesuatu yang berada di luar kendali, tapi kita juga berusaha untuk mendukung variabel yang kita upayakan dengan menambah beberapa upaya lain, sehingga ketika kita masuk ke perjuangan utamanya, kita masuk ke kegiatan utamanya terbantu dengan usaha-usaha kecil yang telah kita buat sebelumnya gitu. Itu aja buat video kali ini. Kalau misalnya kalian punya pikiran lain atau punya komentar, silahkan tulis aja di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Dan apa lagi ya? Oh ya, semoga kita ketemu di video selanjutnya.